Shalom, selamat berjumpa dengan para pemirsa. Saya Gunter Sianturi ingin bercerita bagaimana saya sembuh dari penyakit mata yang hampir buta, kepala berdenyut, dan rasa takut yang luar biasa. Sungguh menyedihkan. Tahun 1985, saya menderita penyakit ini, yaitu bisa tiba-tiba mata ini seperti gelap, lalu kemudian berlanjut hingga kepala mulai berdenyut-denyut, seperti ditekan-tekan, ada ya seperti yang mukul gitu, sakit sekali. Dan dari situ berlanjut lagi dengan perasaan takut yang luar biasa. Badan gemetaran, takut seperti ada sesuatu yang mau datang dari jendela, dari pintu, yang menakutkan, sekalipun banyak orang. Dan untuk hal yang menakutkan ini kadang-kadang saya harus mengkonsentrasikan pikiran ini untuk melihat satu hal, entah paku, entah buku. Saya konsentrasi sungguh-sungguh mengingat itu, supaya pikiranku dan gak kacau. Dan kadang bisa seperti kosong, seperti nggak ada apa-apa dalam pikiran ini. Rasaku bisa gila lah begitu. Dan itu berlangsung tidak mengenal waktu. Kumatnya itu bisa pagi, bisa siang, bisa malam. Dan itu tidak mengenal tempat juga. Bisa di rumah, bisa di jalan, bisa di kantor, bisa di pesta, di mana saja. Dan kalau sudah kumat itu, ya saya harus berhenti dari aktivitas. Entah lagi kerja, ya berhenti. Saya ingat dulu kumatnya pernah di kantor, sedang asik-asiknya bekerja, tiba-tiba muncul penglihatan gelap, dan saya tinggal tunduk sambil sedih dan meneteskan air mata, karena akan terus berlangsung, berdenyut kepala, kemudian gemetar badan, rasa takut yang luar biasa. Dan kalau sudah begitu, kalau nggak ada yang nolong, ya harus di situ, karena udah gelap, nggak bisa kelihatan apa-apa. Saya ingat dulu itu waktu pimpinan saya Guru Merpaung, wah saya merasa sedih. Itu di kantor di Jalan Perintis Kemerdekaan. Saya ingat dulu pernah juga kumat di Tanah Lapang Merdeka. Waktu itu saya sedang naik beca mau ke kantor Bapeda. Tiba-tiba di tengah jalan di stasiun kereta api itu mulai datang seperti gelap. Dan saya tidak jadi lagi ke sana. Saya minta sama beca bawa saya pulang. Kemudian saya pulang dan saya tidur, kemudian ya menahan rasa sakit itu terus 1 jam, 2 jam, 3 jam begitu. Dan sakit sekali karena ditekan rasa sakit itu, kepala ini berdenyut dan tidak bisa minta apa, bilang apa-apa. Dan kalau ada orang melihat, ya melihat. Saudaraku, itu sudah saya alami bertahun-tahun. Saya berobat dulu ke rumah sakit Pringadi. Di situ ada dokter Rambe, ahli saraf. Saya berobat ke sana hampir 1 tahun, tapi nggak sembuh, sampai bosan dokter Rambe. Dari rumah sakit saya berobat ke dukun. Saya ingat dulu ada dukun di Jalan Pancing, Lurus Tanggang. Itu yang dikasih inggu, arang, jeruk purut. Jadi kita bakar arang ini, kemudian kita bakar inggu ini, kemudian kita belah jeruk purut, lalu kita gosok ke dahi ini, kemudian kita panggang ke api ini. Itu 3 kali 1 hari, pagi, siang, malam. Wah, setelah beberapa bulan, dahi ini sudah seperti terkelupas, kena asam itu.
Saya ingat lagi ada dukun di Jalan Singamangaraja, Marga Siregar, Hasiaran di Raja Singamangaraja. Saya berobat di sana. Dia masih muda, anak muda. Tapi kalau dia sudah datang, sudah masuk Raja Singamangaraja itu, dia kelihatan seperti orang tua. Dan dia bilang, kau nakal, kau tidak baik. Kemudian dari sana dikasih kunyit sama daun sirih. Tapi saya belum sembuh dari sana. Saya ingat lagi ada dukun di Jalan Sutrisno, orang kita Arab. Saya berobat ke sana sambil di mantra-mantra. Ya, ada satu ramuan yang digiling dalam satu kaleng, kayak dodol lah. Ya, itulah dimakan pagi, siang, sore selama 1 bulan. Bayar 1 juta, tidak juga sembuh. Kemudian saya ingat lagi di Perumnas Mandala. Di situ ada orang kita Mandailing. Kita harus beli anggur, lalu kemudian kita buka, kita tuangkan ke mulutnya sambil dia mantra-mantrai, lalu katanya, lalu kita diludahinya, disemburkannya ke muka kita, tapi juga gak sembuh. Saya ingat dulu ada di Jalan Bambu, Tutrandus Saragi. Itu tempat di situ sudah kayak rumah sakit. Saya pergi ke situ sore hari, kemudian di sana harus menunggu sampai dipanggil. Dan itu dipanggil nggak tentu, bisa pagi, bisa tengah malam. Dan saya harus menunggu. Kira-kira jam 3 malam saya dipanggil karena banyak orang. Dan dari sana dikasihnya resep untuk beli di toko bunga, lada sama antuk cerere. Dan itu digiling, kemudian dimakan, diminum. Saudaraku, ada satu lagi dukun, saya ingat di kampung. Saya pergi ke sana, 3 bulan saya di sana. Itu berobat pakai mantra, kemudian dikasih potong ayam, kemudian nanti kita minum. Karena katanya di dalam sudah luka-luka, lalu harus dikasih pangalumi namanya. Dia bisa kesurupan, datang roh nenek moyang. Nah, kemudian dia berobat pakai daun sirih, ditempelkan di dahi atau di tangan, kemudian dioles dengan kunyit, lalu diisap katanya. Lalu nanti akan ada serbuk-serbuk seperti ya sabut kelapa, kemudian seperti ijuk gitu. Dan katanya itulah penyakit itu. Tapi selama 3 bulan saya di sana, saya tidak sembuh. Saya ingat lagi ada orang kita Karo di Tanah Karo, Kaman Kahe. Saya pergi ke sana berobat. Itu ibu-ibu yang dibuatnya adalah tepung, beras ditumbuk lalu kemudian menjadi tepung, dan itu dicampur dengan pisang, kemudian itu digulung-gulungkan di punggung, dan nanti ada seperti ya benang-benang gitu, dan itu katanya penyakit itu. Dan saya berobat di sana, tapi penyakit tidak sembuh. Saudaraku, di rumah sudah banyak ajimat dari dukun-dukun ini. Saya pernah satu kali disuruh mandi air bunga, disuruh dukun ini. Lalu saya bawalah ramuan ini ke Sungai Deli dekat kantor wali kota. Saya turun ke bawah, saya mandi di sana dengan air bunga ini. Tapi dia bilang, kalau kau mandi di hulu selama seminggu, kau nggak boleh lewat di hilir. Tapi saudaraku, belum lagi seminggu saya mandi di kantor wali kota, tapi di Pulau Bryan sudah lewat ke arah Perumnas. Batal lagi. Saya minta ajimat, yaitu jeruk babi di kantong. Dia bilang kau tidak bisa lihat orang mati dan tidak bisa lewat di bawah jemuran. Gimana lah saudaraku, kita menjemur kain, kita tidak sadar kalau ada jemuran, lalu kita lewat, batal lagi. Itu harus kita uras dan pulang lagi kita ke dukunnya. Nah saudaraku,
Ajimatku ada di cincin di sini, ini diisi. Ini cincin emas. Kemudian di pinggang ada ditempel di sini. Kemudian di kantong jeruk babiat. Kemudian di rumah, di depan rumah sudah ditanam ada kepala ayam. Di atas pintu ada bambu suratan sejengkal 2 jari panjangnya, anti begu ganjang katanya. Kemudian di belakang rumah, kemudian di bawah tempat tidur sudah ada taik besi. Itu saya ambil dari peleburan besi di Belawan. Itulah katanya yang bisa menyembuhkan saya. Tapi saudaraku, semuanya saya lakukan, tapi penyakit tidak sembuh. Kalau sudah kumat, saya merasa sudah tidak ada harapan. Sedih rasanya. Kepala ini terus berdenyut. Bayangkan sampai 3 jam. Dan kalau saya melihat anak-anak masih kecil, saya menangis karena membayangkan saya mati. Anak-anaknya masih kecil. Saya tanya orang tua, dia bilang, itulah takdir, itulah nasib. Bahwa sudah tersurat semuanya. Saya tak dapat membayangkan ada orang yang bernasib mujur, dia bisa maju hidup sehat. Saya bernasib sial, malang. Alangkah sedihnya hidup itu. Nah, saudaraku, di dalam keadaan seperti itu, saya bertemu dengan seorang, yaitu Insinyur B. Meliala, dan dia seorang kepala di PU waktu itu. Satu pagi dia menyapa saya, ada apa Sianturi? Kelihatannya seperti lemas, kurus. Saya menjawab, saya sakit Pak. Lalu dia beritahu bahwa ada satu kelompok persekutuan yang bisa berdoa untuk penyakit sembuh. Dan dikasih tahunya alamatnya dan hamba Tuhan yang bekerja di sana. Saya pergi ke sana, yaitu di Jalan Kutilang nomor 1. Saya ditanya, dari mana kau tahu ke sini? Saya jelaskan, dari Pak Meliala. Lalu, apa masalahmu? Nah, saya cerita bahwa saya sakit. Setelah sakit, kemana saja kau sudah pergi berobat? Saya ceritakan ke dukun, kemana-mana. Dia tanya, apa kerjamu? Saya ceritakan, saya seorang kerja di PU. Apakah kau pernah berbuat dosa? Dia bilang. Wah, itu saya nggak tahu persis Pak, saya bilang. Nah, begini. Dia ceritakan bahwa penyakit itu dari setan. Jadi kau harus ikut Tuhan supaya kau bisa sembuh. Dan kau harus mau mendengar firman Tuhan. Lalu dia buka Alkitab. Lalu dia buka, di sana ditulis, jangan berbohong. Lalu dia tanya, pernah berbohong? Lah, ya siapa yang nggak pernah berbohong Pak? Saya bilang. Ya, saya tanya, saya pernah berbohong? Pernah Pak. Nah itu dosa. Jadi kalau ada dosa, setan bisa membuat sakit penyakit, dia bilang. Kemudian dia buka lagi, pernah cakap kotor? Wah, pernah Pak, saya bilang. Pernah marah? Saya bilang, iya Pak. Kemudian pernah menipu? Iya Pak. Kemudian pernah pacaran di gelap-gelap? Wah, saya ingat saya pernah. Dan dia bilang, saya pernah pacaran Pak. Kemudian pernah lihat buku-buku porno, dia bilang. Wah, dulu memang muda saya pernah buka buku porno itu. Dan saya ditanya begitu ya, saya jangan berbohong, dia bilang, kau harus jujur. Ya, saya bilang jujur, saya sembuh. Pernah ngintip orang mandi? Wah, saya ingat, udah pernah. Sekolah juga di sungai pernah. Ya. Main judi pernah? Iya Pak, main judi. Kemudian pernah bertengkar, ada musuh, ada dendam. Ya, saya cerita, ada Pak.
karena orang tua saya mati dibunuh orang, jadi saya dendam. Kemudian minum tua, kemudian pernah pergi ke tempat pelacuran. Saya ingat waktu saya kerja di luar kota, pernah pergi ke Bukit Maharaja. Waktu di Medan ini masih muda dulu, pernah ke tempat pelacuran namanya Kejaksaan Ujung. Ya, saya ceritakan semua apa adanya. Itu saya. Lalu saya bilang, pernah ke dukun. Wah, saya ceritakan. Semua dukun itu saya ceritakan. Karena dia tanya, harus jelas siapa nama dukunnya, apa yang dikasih, untuk apa. Nah, saya ceritakan satu persatu. Dan itu ditulis semua. Kemudian pernah panggil Roro Nenek Moyang. Iya, karena kami manggil Nenek Moyang, potong ayam, kemudian bikin kemenyan. Ya. Kemudian pernah melawan orang tua, pernah mencuri. Jadi semua ada sampai kurang lebih 100 dosa. Dan itu disuruh untuk diakui kepada Tuhan. Itu namanya bertobat, dan kau tidak bisa melakukan itu lagi. Kau harus bertobat, dia bilang. Dan itu semua seajimat-ajimat itu harus dibakar. Loh, saya tanya, Pak, kata dukun itu justru itunya maka aku hidup. Kalau dibakar nanti saya mati. Lalu dia bilang, oh tidak mati. Tidak mati. Betul saya tidak mati. Iya, tidak mati. Kau pasti hidup dan sembuh. Lalu saya ambil semua jimat-jimat ini, cincin ini, baik juga dari atas rumah, dan saya bawalah ke sana. Semua buku-buku pornonya saya bawa. Dan ketika itu tanggal 11 bulan 12 jam-jam 6 sore. Dibakarlah semua di sana, saya disuruh berlutut mengaku dosa ini. Satu persatu diakui. Ikuti saya, katanya. Saya mengikuti doanya. Ya Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus. Saya nama, intersian turun. Berbuat dosa Tuhan, berbuat dosa. Ampuni saya, ampuni saya. Dosa saya adalah 1, berbohong, 2, dan seterusnya. Ampunilah saya Tuhan, ampunilah saya Tuhan. Dan setelah itu mereka mendoakan saya. Dan setelah itu saya pulang. Saya merasakan ada damai, tenang. Itulah awalnya aku merasa bahwa itu benar. Dan saya terus disuruh ke sana setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan saya mulai diberi pengertian bahwa dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dan saya sudah mengaku, dan dosa saya sudah diampuni. Setiap hari, pagi 1 pasal, siang 1 pasal, sore 1 pasal, malam 2 pasal. Disuruh saya baca Alkitab. Dan memang saya lakukan. Setahun saya baca Alkitab itu, setengah tahunnya saya sudah sembuh. 1 tahun Alkitab yang tebal itu selesai saya baca. Rupanya di sana dia bilang bahwa kita bisa melawan setan. Tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya, mereka akan mengusir setan-setan demi nama-Ku. Dan saya mulai saat itu bisa yakin bahwa saya bisa melawan setan. Karena Tuhan Yesus lebih besar dari setan. Dulu kalau mati saya nggak tahu kemana. Sekarang firman Tuhan berkata, aku pergi ke sorga untuk menyediakan tempat bagimu. Dan kalau tempat itu sudah kusediakan, aku akan datang kembali untuk menjemputmu. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi rumah, tempat sudah ada disediakan Tuhan di sorga. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dan setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya percaya Tuhan Yesus, saya sudah beroleh hidup yang kekal. Jadi saya beruntung, sakit saya sembuh, dan saya memiliki sorga. Sekarang saya berani berkata, untung saya tidak sembuh dari dukun atau dari dokter. Dengan demikian saya sembuh dari Tuhan.
dan memiliki hidup yang kekal. Banyak memang orang ditolong Tuhan sembuh dari dokter, tapi mereka tidak datang pada Tuhan. Saya beruntung. Tuhan menyembuhkan dan hati saya digerakkannya untuk sungguh-sungguh ikut Tuhan. Sehingga satu saat kiamat dunia ini, saya pasti masuk surga. Saudaraku, jalan keluar dari setiap problem yang saya hadapi selama mengikut Tuhan kurang lebih 32 tahun ini adalah andalkan Tuhan. Saya sehat sekarang, bahagia, rumah tangga saya diberkati Tuhan, serta anak-anak. Saya terus mengikut Tuhan, setia kepadanya. Semoga kesaksian ini bermanfaat bagi saudara-saudara. Terima kasih.